warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Belajar Askia bersama Ibu Novianti Dian Lestari. Di video kali ini, kita akan mencoba menyusun persamaan kuadrat yang baru jika akar-akarnya sudah diketahui. Bagaimana caranya ya? Yuk kita simak videonya supaya bisa paham. Nah, ketika suatu persamaan kuadrat sudah diketahui akar-akarnya, misalnya Ibu simbolkan akar-akarnya sebagai X1 dan X2. Lalu bagaimana bentuk persamaan kuadratnya? Ini ada dua cara mengerjakan ya. Yang pertama, untuk persamaan kuadratnya bisa kita peroleh dari X dikurangi dengan X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Jadi, untuk cara pertama ini, kalian langsung saja masukkan nilai X1 dan X2-nya. Misalnya, X1-nya adalah 2, X2-nya adalah 3, maka langsung masukkan di sini 2 dan 3. Setelah itu, bisa kalian kalikan seperti biasa ya. Nah, ini untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua sebetulnya kita peroleh dari penjabaran cara pertama ini. Bagaimana caranya? Kita kalikan dulu X dikali X. Kemudian kita kalikan lagi ke sini. X dikali negatif X2. Sini ya, ditambah X dikali negatif X2. Selanjutnya, kita kalikan ke sini. Negatif X1 dikali dengan X. Dan terakhir, kita kalikan ke sini. Negatif X1 dikali dengan negatif X2. Seperti ini ya penjabarannya. Nah, kita kerjakan nih. X dikali X adalah X pangkat 2. Positif X dikali negatif X2 menjadi negatif X2X. Negatif X1 dikali X menjadi negatif X1X. Negatif X1 dikali negatif X2 menjadi positif X1, X2. Seperti ini ya. Nah, supaya enak melihatnya, yang tengah ini, X2, X1 kita tukar posisi ya, biar urutan. Menjadi X pangkat 2 dikurang X1X dikurang X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Karena di sini yang tengah ini sama-sama punya tanda negatif dan punya variabel X, maka akan Ibu keluarkan menjadi X pangkat 2, ini tandanya dikurang ya, dikurang, Ibu taruh di dalam kurung. X1 ditambah X2. Kenapa Bu jadi ditambah X2? Karena negatifnya sudah Ibu keluarkan. Jadi X2-nya nilainya positif ya, X1-nya juga. Jangan lupa di belakangnya dikasih X. Ditambah, yang paling akhir, X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, ini adalah cara yang kedua. Ya, jadi untuk cara kedua ini, kalian tidak mengalihkan satu persatu, tapi cukup kalian cari X1 ditambah X2-nya berapa, kemudian X1 dikali X2-nya berapa. Baru bisa dapat persamaan kuadratnya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal ya. Ibu punya persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 2 dan negatif 3. Maka bagaimana bentuk persamaan kuadratnya? Ibu kerjakan dulu dengan cara satu ya. Cara satu adalah X dikurang X1 dikali dengan X dikurang X2. Hasilnya sama dengan 0. X1-nya ini adalah 2, sementara X2-nya adalah negatif 3 ya. Kita langsung masukkan saja ke sini. Menjadi X dikurang X1-nya 2, betul. Dikali dengan X dikurang X2-nya adalah negatif 3. Ditulis lagi negatifnya ya. Hasilnya sama dengan 0. Nah, ini ada negatif ketemu negatif. Kalau dikalikan hasilnya jadi plus ya.
Sehingga Ibu tulis di sini X dikurang 2 dikali X ditambah 3 sama dengan 0. Untuk mendapatkan bentuk umum persamaan kuadratnya, maka harus kita kalikan. Pertama, kita kalikan X dengan X menjadi X pangkat 2, betul. Berikutnya kita kalikan X dengan positif 3 menjadi positif 3X. Selanjutnya, negatif 2 kita kalikan dengan X menjadi negatif 2X. Dan terakhir, negatif 2 kita kalikan dengan positif 3 menjadi negatif 6 sama dengan 0. Nah, selanjutnya yang tengah ini sama-sama variabel X, maka kita jumlahkan menjadi X pangkat 2. Di sini positif 3X dikurangi 2X. 3 dikurang 2 hasilnya adalah 1X. Positif ya. Angka 1 tidak perlu ditulis, jadi kita tulis X-nya saja. Dikurangi 6 sama dengan 0. Selesai. Ini kalau kita mengerjakan dengan cara pertama. Kemudian untuk perbandingan, Ibu beri juga dengan cara kedua ya. Dengan cara kedua, ini akan menjadi X pangkat 2 dikurangi X1 ditambah X2, belakangnya dikasih X, kemudian ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, untuk cara ini kita cari dulu nih berapa X1 ditambah X2-nya. Ibu buat di samping sini ya. X1 ditambah X2 artinya 2 ditambah negatif 3. Berapa 2 ditambah negatif 3? Ya, betul, negatif 1. Kemudian Ibu cari juga X1 dikali X2. Untuk yang belakang ini ya. X1 dikali X2 artinya 2 dikali negatif 3. Berapa hasilnya? Negatif 6. Setelah dapat hasil ini langsung kita masukkan menjadi X pangkat 2 dikurangi X1 ditambah X2 tadi adalah negatif 1. Negatif 1X ditambah X1 kali X2-nya adalah negatif 6 sama dengan 0. Di sini ada negatif dengan negatif. Kalau dikalikan hasilnya menjadi positif. Sehingga kita dapat X pangkat 2 ditambah 1X. Kalau angka 1 tidak perlu ditulis. Kemudian ada positif dikali negatif. Hasilnya negatif 6 sama dengan 0. Perhatikan hasilnya. Sama ya. Kalian mau menggunakan cara yang manapun hasilnya pasti sama. Asal menghitungnya benar. Kalian boleh pilih cara mana yang menurut kalian paling mudah. Oke, Ibu beri satu contoh lagi. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 1/2 dan 5 adalah titik-titik. Di sini kita sudah punya negatif 1/2 sebagai X1 dan 5 sebagai X2. Ibu akan mengerjakan dengan menggunakan cara kedua, berarti yang pertama harus Ibu lakukan adalah mencari nilai X1 ditambah X2, ini menjadi negatif 1/2 ditambah 5. Ini Ibu ubah bentuknya menjadi negatif 1/2 tetap ditambah 5 supaya penyebutnya 2, maka kita harus kalikan 2 kali 5 di sini menjadi 10. Negatif 1 ditambah 10, ya betul, 9/2. Jadi nilai X1 ditambah X2-nya adalah 9/2 ya. Nah, berikutnya Ibu akan mencari nilai X1 dikali X2. X1 dikali X2 berarti negatif 1/2 dikali 5. Nah, kalau perkalian tidak perlu disamakan penyebutnya, langsung kita kalikan saja. Menjadi negatif 5/2. Ini untuk nilai X1 dikali X2. Setelah ini baru Ibu tuliskan rumus yang cara kedua ya, yaitu X pangkat 2 dikurang X1 ditambah X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0.
Langsung Ibu masukkan saja nilainya. Jadi X pangkat 2 dikurang X1 ditambah X2 adalah ya 9/2. Jangan lupa dikasih X. Kemudian ditambah lagi X1 dikali X2-nya. Tuh, negatif 5/2. Sama dengan 0. Nah, ini ada positif ketemu negatif. Langsung kita kalikan saja menjadi X pangkat 2 dikurangi 9/2. Positif kali negatif, negatif ya. Negatif 5/2 sama dengan 0. Tapi ingat, pada bentuk umum persamaan kuadrat, nilai A, B, dan C-nya harus bilangan bulat, tidak boleh pecahan. Sementara di sini ada yang dalam bentuk pecahan, yaitu 9/2 dan 5/2. Supaya bentuk pecahannya hilang, karena ini per 2, maka semuanya ini kita kalikan dengan 2. Supaya 2-nya hilang ya. X pangkat 2 dikali 2 menjadi 2X pangkat 2. Negatif 9/2 dikali 2. Tinggal kita coret saja 2-nya menjadi negatif 9X dikurang 5/2 dikali 2, kita coret lagi 2-nya menjadi dikurang 5 sama dengan 0. Selesai. Itu adalah penjelasan mengenai cara menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya sudah diketahui. Sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.